Selamat sore Teresian dan teman-teman semuanya. Selamat datang dalam acara Saturday Live bersama SMK Santa Teresia Jakarta. Perkenalkan, nama saya Whitney dari kelas 12 dan hari ini kita semua bakal berbincang seputar industri pariwisata dengan tema peluang industri pariwisata setelah pandemi. Nah, teman-teman, hari ini kita semua bakal kedatangan narasumber yang keren banget, gak bohong, parah. Dari informasi yang didapatkan oleh tim kami, beliau adalah pendiri travel agent pertama di Indonesia sejak tahun 1991. Pada tahun 2004 yang lalu, ia mendirikan TX Travel dan menjadi travel franchise pertama di Indonesia dan sukses memiliki cabang terbanyak se-ASEAN. Di bawah payung hukum PT Jakarta Express Utama, TX Travel hingga saat ini memiliki lebih dari 200 cabang dan juga 12.000 sub-agent aktif loh teman-teman. Keren banget. Keren banget, parah. Nah, perusahaan yang didirikan oleh beliau yaitu TX Travel Jakarta mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai travel franchise pertama di Indonesia. Sebagai seorang profesional di bidang pariwisata, ia sering diminta untuk menjadi narasumber loh teman-teman. Nah, pada hari ini kita semua beruntung banget karena ia akan menjadi narasumber di Saturday Live hari ini. Dan ia adalah Pak Anton Teddy. Nah, Teresian dan teman-teman semuanya, Bapak Anton Teddy adalah alumni SMK Santa Teresia Jakarta loh. Nah, juga ada cerita menarik nih teman-teman, bagaimana dia bisa mengikuti tes masuk di sekolah ini. Nah, supaya tidak menghabiskan banyak waktu, yuk sama-sama kita undang Bapak Anton Teddy untuk segera bergabung di live ini. Ditunggu ya. Ditunggu ya teman-teman. Selamat siang, Pak. Siang, belum kelihatan nih wajahnya. Bentar, Oh, bentar, bentar. oke. Oke. Udah kelihatan? Udah, Pak, udah. Oke, Selamat oke. siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Whitney dari kelas 12 dan hari ini saya akan menjadi host Bapak. Oke. Seragamnya bagus. Terima kasih, Pak. Ada, Senang sekali, ada Pak, kan? hari ini. Iya, Iya, Bapak bisa menyediakan waktunya untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman dalam Saturday Talk bersama SMK Santa Teresa pada hari ini. Gimana, Pak, iya. kabarnya? Pas. Baik, baik. Ada kenangan khusus eh, kelas saya dengan seragam ini. Mm-mm. Mau tahu? Gimana tuh, Pak? Mau Iya. dong, mau banget. Pasti teman-teman juga penasaran. Jadi pada waktu itu eh, namanya SMIP, Sekolah Menengah Industri Pariwisata Santa Tresia, itu mengadakan perlombaan untuk bikin seragam sekolah. Oh, Oke. Kelas kami yang menang dan itu seragamnya dipakai sampai sekarang. oh ini dong, Pak. Keren banget. Itu seragam favorit Keren. saya tau, Pak. Iya, keren, keren, Keren keren. banget. Saya adalah angkatan ke-8. Mm-mm. Berarti beda 40 tahun, Pak, sama saya. Saya angkatan 48. Oke, oke, oke. Oke, silakan Whitney. Ya, Pak, kami punya beberapa pertanyaan nih, Pak, yang pastinya saya dan teman-teman semuanya tuh penasaran banget sama jawaban Bapak. Kita mulai aja ya. Ya, silakan. Saya mau, saya penasaran banget nih, Pak. Apa sih yang membuat Pak Anton tuh memutuskan untuk bersekolah di bidang pariwisata? Kita tahu kan, Pak, dulu tuh nggak ada internet, susah untuk Ya. mencari informasi yang berbau pariwisata, juga susah, minim informasi lah, Pak, gitu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan sekarang tuh gampang banget, apa-apa tinggal Google, informasi tentang pariwisata tuh gampang banget untuk didapat. Jadinya kalau Bapak pribadi,
apa ya yang menjadi alasan Bapak untuk masuk ke SMK Santa Teresa Jakarta? Pertama adalah eh, sekolah Santa Teresa diliput oleh satu majalah remaja. Saya lupa Oh, namanya, Gadis atau apa begitu ya. Dan di kelas saya di Sukabumi, jadi saya dari Sukabumi, SMP oh, Sukabumi, ada satu teman sekelas saya dan dia bilang, Ton, saya mau ke Jakarta, saya mau sekolah pariwisata. Dulu namanya SMIP, Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Saya bilang, saya juga mau, karena saya mau jalan-jalan. Jadi motivasi saya dari Sukabumi, sekolah ke Jakarta adalah karena pengen jalan-jalan. iya sih Pak, benar banget kalau pariwisata tuh seru ya Pak, bisa jalan-jalan ke sini, ke sana, jadinya sesuatu yang baru gitu setiap saat. Iya. Mm-mm. Nah, saya juga salut banget nih sama Bapak. Bapak tuh juga konsisten sampai detik ini dari dulu ya Pak, sampai sekarang tuh terus menggeluti di dunia pariwisata. Apa sih yang membuat Bapak begitu tertarik dan begitu suka untuk menjalani dalam bidang dunia pariwisata? Saya melihat bahwa pariwisata ini adalah darah daging saya. Dan Oh, selama ini ya, jadi tahun 81 saya lulus, tahun 81 saya lulus dari masih namanya SMIP mm-mm, Santa Teresa. Saya kerja selama 10 tahun, tahun 90 saya berhenti, tahun 91 saya mendirikan Jakarta Express. Tujuannya saya kerja adalah cari ilmu, cari pengalaman. Saya nggak ada niat untuk kerja terus, tapi saya pengen punya perusahaan sendiri. Tahun 91, dari 91 sampai hari ini, saya melihat bisnis pariwisata itu sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi misalnya tahun 96, 97 krisis moneter Asia ya, itu tidak masalah, travel nggak ada masalah. Lalu 98 kerusuhan juga tidak masalah. 2001 bom Bali 1, bom Bali 2, SARS, virus SARS, lalu 2018 nggak ada masalah. Mungkin travel itu kena kena problem yang paling besar adalah gara-gara ada online travel agent. Itu mm-mm. juga nggak masalah. Artinya travel agent bisnisnya bisa survive gitu ya. Memang kali ini sejak Maret PSBB ya semua di rumah dan ini yang membuat menurut saya ngerem. Tetapi Mm-mm. kalau saya melihat bisnis travel agent never die, tidak akan Iya. mati. Mm-mm. Kenapa? Kemarin saya baru selesai uh, membuat satu seminar ya, diajak seminar, lalu saya diajak sebagai narasumber Tourism Outlook 2021. Oh, Jelas di sana dikatakan bahwa bisnis travel, tourism, bisnis itu tidak akan hilang, cuma memang sekarang itu sedang apa ya, kemarin disebutnya istilahnya adalah mungkin sedang istirahat dulu gitu ya. iya. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu suka jalan-jalan. Kamu suka jalan-jalan nggak? Suka dong Pak, dan pasti teman-teman semua di sini pasti suka jalan-jalan. Seru banget. Yes, iya, itulah makanya bisnis travel menurut saya termasuk bisnis yang bagus ya. Kalau kita bandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain, misalnya kita bicara mengenai pengusaha mall, buka mall di mana-mana sekarang menjadi masalah. Kenapa? Karena mall itu memang sudah dalam 3-5 tahun terakhir ini orang yang datang ke mall kebanyakan adalah bukan belanja, tapi makan misalnya. Dan Sama. banyak sekali, Mm-mm. ya, dan banyak sekali mall-mall ini berubah fungsi dari awalnya sebagai tempat belanja, sekarang menjadi tempat makan. Nah, kalau travel
walaupun mungkin caranya berubah menjadi eh, online, tapi tetap produknya tetap tidak hilang gitu. Satu hari kita mungkin akan kehilangan yang namanya mall itu tidak eksis lagi karena kebanyakan orang belinya adalah secara online. Mallnya mungkin hilang. Iya Pak, betul banget. Saya setuju sih. Karena saya aja pribadi belakangan ini tuh kalau belanja tuh pasti online. Karena sudah ke mall tuh udah males gitu Pak, capek. Terus Ya, buang ongkos perjalanan juga kan Pak. Jadinya mendingan ya, online. yes. Nah Pak, Oke. kalau menurut Bapak yang tadi Bapak udah bilang, tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh industri pariwisata saat ini? Dan kedepannya itu menurut Bapak pribadi, industri pariwisata Indonesia tuh bakal kayak gimana sih Pak? Oke, ini pertanyaan bagus karena kemarin saya baru selesai dengan seminarnya. Jadi ada Pak Siwo, Pak Yuswo Hadi dari InVenture membuat satu research. Jadi akan ada 4 hal setelah pandemi ini sekarang sampai nanti selesai pandemi ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk dunia travel perubahannya. Perubahan yang pertama adalah soal kebersihan. Soal Oh, kebersihan, ya kesehatan. Jadi kalau dulu saya kemana-mana kulineran, cari jalan-jalan lalu kulineran. iya betul. Kulineran itu bisa terjadi mungkin ke pinggir-pinggir jalan, pelosok-pelosok pasar, ya jorok-jorok dikit nggak apa-apa karena terkenal, rame. Kalau terkenal, rame, banyak orang, ya mungkin kita ikutan lah pasti enak gitu ya. Nah Iya sekarang betul. itu, sekarang berbeda. Sekarang kalau saya melihat kerumunan orang banyak, lalu agak jorok-jorok, saya nggak berani masuk gitu ya. Keluar rumah aja nggak berani, apalagi ke tempat seperti itu. Nah ini Iya soal hygiene yang pertama. Kedua adalah less crowd. Jadi tujuan wisata itu adalah kalau dulu tempatnya yang rame, padat orangnya, ngantrinya banyak, oh orang seneng karena pasti bagus. Nah sekarang berbeda. Ini yang menjadi perubahan yang kedua. Yang ketiga adalah low mobility, mobilitas rendah. Jadi orang kalau traveling itu mungkin nggak mau yang jauh-jauh, Mm-mm. 2-3 jam, 4-5 jam. Kalau dulu orang pergi jauh-jauh ke luar negeri, terbang dan lain sebagainya, oke, pergi. Sekarang mungkin agak berubah. Nah ini hal yang ketiga dan yang keempat, karena penularan COVID-19 ini lewat sentuhan, jadi low touch. Sesuatu yang banyak harus touchingnya, sentuhan, itu akan dihindari. Jadi kalau ditanya perubahan pariwisata ke depan jelas berhubungan dengan kesehatan, jelas berhubungan dengan mobilitas. Ada Mm-mm. orang-orang sekarang ada data orang terbang itu kurang daripada 20% dari Oh, sebelum COVID. Kenapa? Orang harus terbang, orang berani terbang. Tetapi lebih banyak orang yang tidak perlu terbang dan orang takut terbang. Nah, itu. iya, betul Pak, betul. Nah, saya setuju banget sama yang Bapak katakan karena COVID-19 tuh semuanya jadi berubah ya Pak dalam segala aspek Ya, gitu. Nah Pak, sesuai yang tadi Bapak katakan, kalau disesuaikan dengan kondisi saat ini, semua orang tuh pasti bilang pariwisata tuh sudah menurun, sudah banyak minusnya gitu lah Pak. Tapi dengan achievement dan juga prestasi Bapak selama ini dari dulu sampai sekarang, ada saran Pak untuk kita semua, apakah kita tuh perlu khawatir nggak sih Pak untuk masuk ke dunia pariwisata di jenjang berikutnya? Kalau saya pribadi kan tahun depan lulus, kalau teman-teman yang lain tuh juga ada yang beberapa tahun lagi harus lulus gitu, Pak. ya. Satu, saya melihat bahwa saya sangat confidence, saya bukan cuma merasa tapi menjadi saksi hidup bahwa yang namanya travel, bisnis, tourism bisnis ini tidak akan mati, tidak akan hilang. Kenapa? Kalau dulu saya di sekolah, ya saya nggak tahu sekarang masih diajarkan atau tidak di sekolah, yaitu dulu diajarkan yang namanya sandang, pangan, papan. Oh iya, Sandang,
ya, sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan artinya kebutuhan manusia itu makan, pakaian, lalu papan itu adalah rumah, tempat tinggal kita. Terjadi dalam 3 sampai 5 tahun terakhir perubahan gaya anak-anak milenial itu berubah. Satu, sandang, oke, makan, orang harus makan gitu ya, itu Iya. jelas. Kedua adalah sandangnya, pertama pangan, kedua sandangnya itu nggak begitu. Kalau generasi saya mungkin pengen pakai pakaian branded, pengen pakai pakaian merek tertentu dan lain sebagainya. Nah, generasi milenial mulai agak sedikit beralih. Buat mereka asal fungsinya yang enak dipakai, buatannya buatan dari mana, mahal murah dia nggak peduli lagi. Nah, yang terakhir mengenai papan, mengenai rumah, ini terjadi pergeseran yang luar biasa. Banyak anak-anak milenial tidak punya rumah sendiri. Kalau saya, pertama kali orang tua bilang adalah, ya kalau punya duit, nabung buat beli rumah. Nah, sekarang anak-anak milenial arahnya tidak ke sana. Kalau punya duit, nabung buat jalan-jalan. Nah, ini kalau iya, selama jalan-jalan ini jadi prioritas, alasannya kenapa papan tempat tinggal itu tidak menjadi prioritas, bukan menjadi prioritas pertama ya, mungkin prioritas kedua. Karena anak-anak milenial itu sangat mobile. Mereka suka kerja di A, mereka kos di A. Begitu ada kesempatan kerja di kota lain, di bagian kota lain, di luar negeri, mereka bisa kerja ke luar negeri. Bayangkan kalau punya rumah, rumahnya gimana? Kan nggak bisa dibawa-bawa. Nah, Setuju banget, Pak. iya, ini yang membuat sebenarnya travel agent, bisnis travel agent tidak akan habis, tidak akan hilang. Jadi kalau saya mungkin mengatakan kepada teman-teman, adik-adik semua yang selagi sekolah maupun yang lulusan dari Santa Teresa atau juga dari eh, sekolah pariwisata yang lain, saya menganjurkan keep the spirit, ya, semangatnya tetap harus ada, kobarkan terus semangatnya karena bisnis travel tidak akan mati. Saya setuju banget Pak pas Bapak bilang yang rumah itu karena tuh kalau zaman sekarang tuh kita tuh cuma pengen sukses gitu Pak. Jadi kita fleksibel gitu kemana aja bisa. Dan juga saya Betul. juga setuju yang pas Bapak bilang kalau gimana ya, kalau pariwisata tuh nggak akan pernah mati karena walaupun saat ini tuh agak terhambat sedikit, pasti tuh nantinya akan terus berkembang gitu Pak. Ya, Nah, Pak, kalau kita berpikir positif, di setiap tantangan itu kan pasti ada peluang-peluang baru yang kita semua bisa persiapkan gitu, Pak. Apalagi di masa sulit ini kan. Bisa dibagikan, Pak, ke teman-teman Teresian, kira-kira persiapan apa sih, Pak, yang kita semua harus lakuin agar ke depannya itu bisa mengambil peluang-peluang bagus tersebut? iya. Sekarang ini gara-gara COVID semua dirumahkan ya. Jadi jangankan bisnis, beribadah pun nggak bisa. Kita semua di rumah. Jadi memang satu situasi kondisi yang sampai nanti vaksinnya ada. Nah, setelah vaksin diketemukan, kondisinya apakah akan kembali seperti tahun 2019? Jawabannya tidak. Jadi Iya, kita akan kemana-mana tetap memakai masker, kita kemana-mana akan physical distancing, kita kemana-mana akan bawa hand sanitizer. Jadi memang cara kita menghandle pariwisata, pariwisatanya tetap, produknya tetap jalan-jalan, tetapi jalan-jalannya harus memperhatikan soal-soal hygiene, kebersihan, kesehatan, keamanan, less crowded, dan sekarang itu ada tren bahwa mereka lebih suka bepergian outdoor dibandingkan indoor. iya, Ya, jadi memang kalau dulu kita
mungkin kurang peduli ya untuk outdoor. Kita senangnya pokoknya yang rame kemana dah gitu ya. Kita pergi ke sana, ngantri lama nggak apa-apa. Sekarang nggak lagi. Orang nggak mau antri, orang nggak mau ke tempat yang banyak kerumunan. Dan ini yang menurut saya menjadi challenge, menjadi satu tantangan bagaimana kita mulai bisa mendapatkan opportunity ya. Di setiap masalah timbul selalu ada kesempatan. Hal yang mungkin terakhir yang sering kali dipikirkan pada waktu dulu adalah misalnya di sini tidak ada sinyal TV, oh bagus gitu ya. Di sini Iya. tidak ada sinyal handphone. Kalau dulu mungkin ada yang bilang, oh very good. Sekarang no good at all. Bagaimana kamu, generasi kamu bisa hidup tanpa sinyal internet? Kebayang nggak? Enggak, Pak. Karena saya sendiri tuh benar-benar bergantung lah gitu istilahnya. Iya, itulah. Oke nih Pak, terakhir pada tahun 2020-2021 SMK Pariwisata Santa Teresia berusia 50 tahun, Pak. Nah, sebagai alumni sekolah ini yang lulusnya udah lama, apa harapan dan pesan Bapak untuk kita semua dan juga kepada murid-murid kelas 9 yang masih ragu, Pak, untuk mengambil pariwisata untuk melanjutkan sekolahnya? Oke. Satu, kalau ada yang ragu, saya menganjurkan adalah cek recheck lagi. Mm-mm. Apakah kita punya passion di traveling nggak? Iya, Kita punya passion di customer service nggak? Karena begitu masuk ke dunia pariwisata, ini persoalannya adalah persoalan jalan-jalan dan persoalan melayani orang. Cuma iya itu betul. saja, tidak ada lagi. Jadi kalau ditanya, saya melihat bahwa dunia pariwisata, kalau kita bagi menjadi perhotelan, lalu travel agent, dan mungkin yang lainnya, saya melihat bahwa travel agent ini adalah salah satu yang kerjanya eh, paling dinamis ya, paling Iya, dinamis. Dibandingkan misalnya, saya membuat perbandingan eh, tidak perbandingan dengan yang lain, tapi saya mau memberikan contoh apa sih yang bikin beda sekolah di pariwisata, SMK pariwisata, jurusan travel agent. Satu adalah ngurusin orang jalan-jalan. Karena mm-mm. kita ngurusin orang jalan-jalannya ini menarik. Kalau kita di tata boga misalnya ya, makanan, masak-masak, ya masaknya ya itu aja. Kita masak 100 menu, ya kita masaknya 100 menu. Tapi Iya betul. kalau di dunia travel, kita ngurusin tiket, kamu terbang ke A, ini terbang ke B, terbang ke C, ya mungkin ribuan destinasi. Sehingga kita bisa mulai berimajinasi, bermimpi, satu saat saya pengen terbang ke sini, kenapa ya ada orang yang terbang berulang kali ke Labuan Bajo, ada apa sih di Labuan Bajo? Bayangkan ya, waktu saya sekolah mau cari tahu tentang Labuan Bajo itu susahnya minta ampun. Saya harus ke perpustakaan, saya harus nyari buku. Setelah saya lulus, saya harus beli ensiklopedia yang bukunya tebal-tebal begitu ya. Sekarang kamu tinggal buka aja Labuan Bajo ada apa? Komodo apa gitu ya, itu luar biasa. Jadi saya melihat bahwa kita punya kesukaan nggak, seneng nggak sih kita kepada bisnis, kepada dunia pariwisatanya, dunia jalan-jalan dan dunia melayani. Ini yang pertama. Kalau kita seneng, nah saya kadang-kadang suka bingung dengan teman-teman sekelas saya dulu, dari sekian banyak, mungkin kurang lebih sekitar 30 mungkin kurang dari 50% adalah bekerja. Selebihnya adalah
kuliah lagi. Nah, Iya, menurut saya kalau kita masuk ke SMK pariwisata Tresia, kita jangan pikirin kuliah lagi. Saya termasuk yang punya pikiran bahwa sekolah itu adalah berkelanjutan, berkesinambungan. Belajar adalah proses kehidupan yang terus-menerus. Saya masih kuliah sekarang, kuliah di Universitas Kehidupan. iya berlangsung terus nggak ada matinya ya Pak, sampai selama-lamanya. Betul. Kalau saya nanti lulus dari Universitas Kehidupan, saya pulang ke rumah bapak gitu ya. Iya, Nah, artinya kalau sudah masuk ke SMK Pariwisata Santa Tresia, jangan berpikir untuk nanti mau kuliah kemana. Kenapa? Karena dari Santa Tresia ini yang diperlukan adalah cari pengalaman, lalu mulai berkarir di dunia pariwisata. Saya melihat tanpa saya merendahkan sekolah-sekolah yang lain, SMK Santa Tresia baik di dunia travel maupun secara khususnya di Jakarta, ini sekarang ini mungkin sudah memegang posisi-posisi yang penting di level manajemen itu mungkin lebih daripada 60-70%. Jadi bisa dibayangkan punya jaringan network yang luar biasa. Salah satu sebab pada waktu saya mendirikan Jakarta Express tahun 91 dan mendirikan sebagai travel grosir pertama di Indonesia, wholesaler pertama, itu saya karena punya teman banyak, lalu saya tanya kebutuhan mereka apa. Kebutuhan mereka ini. Ya saya supply, menjadi supplier kepada travel. Dan ternyata menjadi besar. Jadi saya melihat network daripada Santa Tresia ini sangat-sangat bagus. Kedua, apa yang diajarkan semua menurut saya adalah uh, apa ya, teknisnya diajarkan oleh orang-orang guru-guru yang memang berkompeten. Semua yang ngajar ini kan adalah pelaku bisnis, sehingga apa pelajaran yang ada itu up to date. Jadi satu, dunia travel tidak akan mati. Kedua, kalau passionnya kita di dunia travel. Ketiga, cari sebanyak-banyaknya pelajaran. Kalau kita punya keberanian untuk buka sendiri, bisa buka sendiri. Dan yang keempat, dunia travel ini kan dinamis ya, bergerak terus. Apa yang sudah kita dapatkan di SMK Santa Tresia, saya melihat merupakan satu modal yang sangat berharga. Uh, kamu sudah training? PKL ya Pak. Ya, Oh, kalau sudah PKL di PKL. museum sebagai tour guide udah Pak pas kelas 11, tapi kan kelas 12 ini harusnya ada PKL 3 bulan. Tapi terhambat karena COVID gitu Pak. Tapi Oke, iya. Nah, pada waktu anak-anak Teresian itu PKL di travel agent, saya melihat eh, perbedaan dengan SMK yang lain. iya Pak Itu banyak yang keren. Iya, iya. nah ini keren banget gitu ya. Ini keren banget. Jadi ini satu yang membuat saya bangga. Banyak anak-anak travel, saya sebutnya anak-anak travel itu maksudnya teman-teman travel, lulusan Santa Tresia yang punya karir, punya prestasi yang bagus-bagus. Jadi menurut saya tetap semangat, kobarkan terus semangat, passionnya harus ada, dan dari sana biar berkarir. Dan lanjutkan di Universitas Kehidupan. Oke, jadi buat anak-anak kelas 9 yang masih ragu, kalian tuh nggak usah ragu karena tuh pariwisata tuh nggak akan ada matinya. Dan kalau kalian masuk ke SMK Pariwisata Santa Teresia tuh pasti diajarkan semua hal-hal yang memang akan digunakan untuk kehidupan selanjutnya.
Nah, terima Yes. kasih banyak Pak sudah bergabung di Saturday Live bersama SMK Pariwisata Santa Teresia pada hari ini. Semoga pengalaman, ilmu, dan motivasi yang telah disampaikan oleh Bapak bisa menambah semangat kita semua dalam bidang pariwisata untuk kedepannya. Karena kalau bukan kita, generasi penerus bangsa, siapa lagi ya Pak ya? Ya, terima kasih Keren. banyak Pak Yes. Teddy. Terima kasih banyak Pak Teddy. Tetap Oke. semangat bangun pariwisata Indonesia. Salam Serviam. Terima kasih Pak. Oke. Dadah. Oke. Nah, bahwa dunia pariwisata itu tuh gak akan ada matinya dan pasti akan terus hidup sama-lamanya. Nah, jadi ada kabar baik nih untuk kalian semua yang masih kelas 9 yang mau mendaftar ke SMK Pariwisata Santa Teresia karena sekarang kita masih membuka pendaftaran untuk untuk siswa-siswi baru angkatan 2001-2022. Nah, bagi teman-teman semua yang penasaran untuk informasi lanjutnya, kalian bisa langsung cek di web official SMK Santa Teresia untuk mengunduh formulir pendaftarannya dan juga jangan lupa cek bio Instagram Santa Teresia dan juga lihat ya channel YouTube SMK Pariwisata Santa Teresia karena di sana tuh ada banyak banget informasi dan juga kegiatan menarik seputar SMK Pariwisata Santa Teresia. Yuk bersama kita menjadi bagian dari angkatan emas SMK Pariwisata Santa Teresia. Saya Whitney pamit undur diri, tetap di rumah, jaga kesehatannya semua, dan salam Serviam. Terima kasih untuk nonton. Thank you semua.